terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima hingga ayatnya yang ketujuh. Sebelum itu kita minta kekuatan kepada Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Kau dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu, sehingga Tuhan kami masih diberi nafas kehidupan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan akan sebagian dari isi sabda kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berkati Tuhan, agar firman yang akan kami baca dan kami dengarkan sebentar Tuhan, boleh makan tempat di hati dan pikiran kami masing-masing. Inilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh, di atasnya diberi judul Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seseorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sekian jauh pembacaan Alkitab kita. Kita datang pada renungan, dan renungan kita pada saat ini saya ambil tema tentang hidup dalam terang. Tahukah kita semua, saudara-saudara sekalian, di dalam terang, bahwa sekarang ini banyak orang hidup dalam kegelapan, dosa, dan juga kegelapan rohani. Secara alamiah tentunya kita perlu terang, tetapi dalam hal rohani kita juga sangat butuh terang Tuhan, yaitu terang keselamatan. Tetapi sangat disayangkan masih banyak manusia yang lebih memilih hidup dalam gelap daripada hidup dalam terang. Bahkan ada orang Kristen yang rajin masuk gereja, rajin memberi persembahan, rajin beribadah, tetapi hidupnya itu masih dalam kegelapan. Hidup dalam terang ditandai dengan pertama, persekutuan sesamanya. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketujuh. Ada orang Kristen yang tidak mau bersekutu dengan sesama orang percaya, tidak mau salam di gereja, tidak mau ibadah keluarga, tidak mau aktif dalam bagian dalam pelayanan. Namun dalam mengikuti kegiatan, misalnya ada ibu-ibu yang mengikuti arisan, bahkan ada teman-teman atau sahabat-sahabat yang melakukan perkumpulan, mereka itu sangat bersemangat mengikutinya. Orang yang demikian tentunya belum hidup di dalam terang. Orang yang hidup dalam terang itu tentunya suka bersekutu dengan saudara yang seiman. Yang kedua, hidup dalam kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Itu bisa kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-9 dan Amsal pasal 2 ayat yang ke-9. Dan yang ketiga, hidup dalam iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya di dalam kita bisa lihat bersama di dalam Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Kemudian Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Tetapi kita sangat prihatin sebab masih banyak manusia yang lebih suka hidup dalam kegelapan. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21 itu kita bisa baca, di mana banyak manusia yang lebih suka akan kegelapan. Oleh karena itu saya berharap kepada kita semua untuk bisa berjalan di dalam terang Tuhan,
Berdoalah supaya di hari Natal ini, di hari Natal mendatang ini, Tuhan mengangkat saudara sekalian dan saya dari hidup gelap dan menjadi anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Semoga firman yang telah saya sampaikan tadi bisa menjadi pedoman bagi kita semua dalam melaksanakan kegiatan kehidupan kita sehari-hari di dalam firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.